Shalom kasih Kristus, salam tahun 2023, waktunya mengalami terobosan. 30 hari sudah kita menjalani tahun 2023. Harapan saya, apa yang kita doakan sudah dijawab dan digenapi. Mari bawa hidup kita untuk tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita kuat dalam menghadapi berbagai persoalan, karena di balik itu ada kesempatan untuk kita kerjakan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat kemurahan-Mu, di mana kami kembali dapat mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan memberikan satu kekuatan di dalam iman percaya kami, sehingga kami semakin kuat di dalam Engkau, dan kami semakin mengerti bahwa setiap persoalan yang kami hadapi pasti ada jalan keluar yang Tuhan akan kerjakan, dan Tuhan akan berikan kemenangan dari pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema di balik kesulitan. Terdapat dalam Mazmur pasal 25 ayat 17, demikian firman Tuhan, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Kasih Kristus, bila kita dalam menjalani hidup tidak mengerti tujuan Tuhan, mungkin tidak akan mengatakan bahwa hidup itu penuh misteri. Kita mengatakan hidup itu penuh misteri mungkin karena hidup yang dijalaninya banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan secara tidak terduga menimpanya. Berbicara mengerti tujuan Tuhan bukan berarti kita mengenal pribadi Tuhan yang memberi tujuan tersebut. Sehubungan dengan tujuan, Tuhan mempunyai tujuan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu negeri yang penuh susu dan madu. Sesungguhnya kesulitan yang dialami bangsa Israel waktu melawan Fir'aun, Tuhan melakukan campur tangan dan pembelaan di berbagai kehidupan bangsa tersebut. Demikian juga Tuhan menyatakan kuasa-Nya saat bangsa Israel diperintahkan untuk menyeberangi Laut Teberau dengan memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan Laut Teberau tersebut terbelah menjadi dua untuk jalan bagi bangsa Israel. Tercatat dalam Keluaran 14. Kekasih Kristus, bila kita mengikuti terus perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, bukan berarti berjalan dengan baik, tetapi mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan utamanya, yaitu air dan makanan. Mungkin kita bertanya, mengapa bangsa Israel sebagai umat tebusan Tuhan yang berjalan berdasarkan tujuan Tuhan, mereka hidupnya mengalami kesulitan? Apa maksud Tuhan di balik kesulitan umatnya? Dalam menjalani kehidupan tidak mudah. Untuk mendapatkan sesuatu, terkadang kita harus menghadapi berbagai kesulitan demi kesulitan, dan ini kita harus melaluinya dengan perjuangan. Dalam melakukan perjuangan, saat menghadapi kesulitan terkadang ada sesuatu yang tak terduga datang, yaitu ada kesempatan di tengah kesulitan yang kita alami. Apa yang dimaksud ada kesempatan di tengah kesulitan? Kasih Kristus, masih percayakah bahwa hidup yang kita jalani ada dalam kontrolnya Tuhan? Bila kita percaya, kesulitan dapat menjadi alat Tuhan untuk memproses. Kalau kesulitan adalah proses, berarti di tengah terjadinya kesulitan ada kesempatan untuk membawa kita menjadi lebih baik dari kehidupan awal atau kehidupan sebelumnya. Jikalau kita mengetahui di tengah kesulitan ada kesempatan, kita dalam menjalaninya pun akan hati-hati dan tidak masa bodoh, sehingga hidup yang kita jalani menjadi hidup yang produktif atau menghasilkan. Karena dalam kesulitan ada kesempatan, dan dalam kesempatan ada peluang yang dapat dimanfaatkan, bukan diabaikan. Banyak orang mengatakan kesempatan datang tidak dua kali. Itulah sebabnya tidak sedikit orang yang menyesalkan ketika mengabaikan suatu kesempatan yang terjadi pada mereka. Memang di balik kesulitan ada kesempatan, tetapi untuk menjadikan kesempatan itu kita membutuhkan keputusan, dan keputusan yang kita ambil apakah itu sesuatu yang baik atau bukan, tergantung dari pribadi yang mengambil keputusan tersebut. Jika di balik kesulitan ada kesempatan yang mendatangkan peluang, dan untuk mendapatkannya tergantung seberapa dekatnya kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Hal ini tergantung dari pribadi yang menjalaninya. Apakah pribadi dari orang tersebut itu kuat, lemah, atau bijak?
Pribadi yang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara dengan kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu ada atau datang padanya. Orang tipe seperti ini mempunyai prinsip kesempatan tidak datang begitu saja, tetapi kesempatan harus dicari atau diciptakan. Pribadi yang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu dengan sabar sampai kesempatan itu datang. Dan apabila sekian lama ditunggu kesempatan itu belum juga datang, maka dia akan mengambil keputusan, ya ini memang sudah nasibku, dalam pengertian putus asa. Sedangkan pribadi yang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Karena dia menyadari bahwa kesempatan adalah karunia yang sangat berharga dan belum tentu kesempatan itu akan datang untuk kedua kali. Mari kita coba mencari jawabannya. Dalam Ulangan 29 ayat 29 mengatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Apa yang kita banggakan dari diri kita yang terbatas ini? Ingat, Tuhanlah yang mengendalikan semuanya. Dan jadilah pribadi yang kuat dan bijak. Karena di balik kesulitan ada kesempatan untuk mengalami terobosan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat renungan hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami tetap kuat di dalam Engkau. Sekalipun permasalahan-permasalahan atau peristiwa-peristiwa menekan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya, di balik kesulitan yang kami alami, di balik kesulitan yang kami sedang jalani, Tuhan, ada kesempatan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kami untuk kami mengalami terobosan. Asal kami tetap kuat di dalam Engkau dan kami tetap teguh berpegang dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu merupakan pedoman hidup kami untuk kami tetap terarah dan tertuju seperti apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami. Bapa Surgawi, hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat renungan hari ini, Tuhan jamah kehidupan mereka di tengah-tengah persoalan yang mereka hadapi, baik persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit. Tuhan jamah dengan kuasa daripada Tuhan yang tak terbatas itu, melampaui semuanya itu dan mengalami satu kemenangan dan terobosan terjadi dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa yang ajaib terjadi dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.